Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada motor Scoopy ya, betul, Scoopy FI yang kode mesin K44. Keluhan motor ini mogok, full pump tidak dengung, full pumpnya mati ya. Full pump tidak dengung seperti ini ada dua kemungkinan, ada tiga lah ya, tiga kemungkinan. Kalau enggak rotaknya ini yang mati, yang pertama. Yang kedua, kabelnya ada yang putus, kabel yang masuk ke full pump. Dan yang ketiga, ECU. Itu cara pengecekannya gimana? Yang pertama, kita butuhkan alat tes pen. Seperti biasa, kita cek dulu kita cek yang paling gampang dulu ya. Kalau cek rotak harus bongkar full pump dulu. Nah, ini kita cek yang paling gampang dulu dari soket full pump. Nah, soket full pump ini yang warna yang sebelah dari mana ya? Sini. Sebelah kanan, paling kanan sendiri itu warna coklat, leres hitam, itu masa keluaran ECU. Jadi apabila dikunci kontak on, masa ini ECU akan mengeluarkan masa dari kabel yang ini selama 3 detik. Nah, sebelum mesin hidup ya. Jadi begitu kontak on, pom bunyi selama 3 detik. Ngut. Nah, ini setelah 3 detik masanya terputus lagi ya, menunggu mesin hidup baru dia keluar masa lagi setelah di starter ya. Nah, untuk kabel yang hitam leres putih ini itu adalah 12 volt. Nah, seperti biasa, alat elektronik itu untuk membangkitkannya butuh dua arus positif sama arus negatif ya, sinyal massa. Cara pengecekannya seperti ini. Yang pertama kita cek dulu satu persatu kabelnya. Nah, kita cek dulu yang hitam leres putihnya, yang 12 voltnya. Begitu kunci kontak on, ini 12 volt langsung ada ya, langsung menyala. Perhatikan bolanya, mana bolanya? Ini bolanya. Yang satu kaki tes pennya tempelin ke negatif ya, karena kita ngecek yang positif. Colokin ke warna hitam leres putih seperti ini, lalu kunci kontak on. Saya tidak punya bantuan kunci kontak on. Perhatikan bolanya. Nah, berarti yang 12 voltnya yang masuk ke full pump itu ada ya. Nah, cara pengecekan kabelnya berarti kabel yang hitam leres putih ini aman. Lalu yang kedua, perhatikan lagi, kita cek kabel masa keluaran ECU. Nah, untuk ngecek masa biasanya kaki ini kita pindahkan dulu ke positif aki ya, tes pen yang satunya, baru yang kaki tes pen yang satunya kita colok ke warna coklat leres hitam, ini masa keluaran ECU ya. Nah, kalau kabelnya bagus atau ECU nya masih normal, dia lampunya akan menyala selama 3 detik ya. Nah, ini sudah saya colok. Nah, ini lampunya, perhatikan, kontak on. Nah, ini mati ya, lampunya mati, sinyal masanya tidak keluar dari sini, dari ECU ini tidak mengeluarkan sinyal massa ke sini, atau ECU ini mengeluarkan sinyal massa tetapi kabelnya yang terputus di jalan, kita belum tahu ya. Coba kita cek untuk memastikan kabelnya ini terputus atau tidak. Kita langsung saja pengecekannya langsung dari jalur ECU nya ya. Perhatikan di sini, saya bongkar dulu ECU nya. Perhatikan lagi warna kabel ya, jangan sampai salah. Dari mana tadi penjelasannya? Perhatikan warna kabel yang ini ya. Ini masa keluarannya di sini, warna kabelnya coklat leres hitam, tetapi ada bintik-bintik putihnya ya. Perhatikan. Nah, karena di ECU ini ada banyak kabar yang hampir serupa ya, tapi yang membedakan ini, nah, dia ada bintik-bintik putihnya. Lalu kita cari kabelnya di sini. Ini coklat ada bintik putihnya tapi nggak ada leres hitam.
Yang ini coklat leres hitam, nggak ada bintik putihnya. Nah, yang ini coklat leres hitam ada bintik putihnya. Berarti ini kabelnya. Nggak ada klepnya, Bang. Iya, ada. Kita sudah ketemu kabelnya ya, yang coklat leres hitam tapi ada bintik putihnya. Ini dia. Langsung saja kita ke soketnya, ke colok dari soketnya ya. Ini dia. Ini. Fokus. Nggak mau fokus. Ini ya, oh kameranya saya lepas dulu, susah. Dan saya sudah tancapkan jarum di sini ya, untuk mengecek arusnya langsung dari ecu. Lalu kita tempel ini, kita SPN kita tempel ke kaki yang kita tancapkan. Nah, dan yang satunya masih di positif. Lalu kunci kontak kita on kan, lihat bolanya. Oh, bolanya masih tidak menyala lah. Ini kunci kontak sudah on. Tapi bolanya masih belum menyala. Berarti sudah bisa dipastikan ecunya yang modar ya. Jadi langkah penyelesaiannya harus ganti ecu. Kalau nggak mau ganti ecu, bisa kita bikinkan masa buatan ya untuk sementara, tetapi risikonya di full pump. Nah, karena dari ecu itu dia full pump itu hidup selama 3 detik ya, dia diatur oleh ecu, masanya keluar selama 3 detik. Nah, kita bisa bikinkan kabelnya mana? Kabel yang coklat leres hitam ini kita putus, kita bikinkan masa langsung dari bodi atau dari aki ya, dari masa aki ya. Itu kita bikin jalur alternatif namanya ya. Motor bakalan hidup tetapi berisiko di full pump. Misalkan mepet tidak jadi masalah ya. Berisiko seperti apa? Apabila kita kunci kontak on, full pump itu hidup terus ya, tidak mati selama 3 detik. Untuk mengurangi risiko itu sebenarnya bisa saja kita tes hidupkan ya, kondisi full pumpnya tidak hidup, tes hidupkan. Ini pasti tidak bakalan hidup ya, tapi buat meyakinkan saja. Starternya hidup, starternya jalan gudu, tapi mesinnya tidak hidup ya, karena nggak ada suplai bahan bakar yang ke ruang bakar ya. Nah, jadi cara mengakalinya kita bikinkan jalur alternatifnya seperti ini. Ini kita putus dulu kabel yang coklat leres hitam ini. Ini coba saya putus dulu ya. Nah, ini dia ya. Kabelnya sudah saya putus. Saya coba bikinkan masanya langsung dari ini ya, dari baut yang ini kan baut kumpulan kabel masa semua ini. Saya coba tempelkan ke sini, lalu saya starter. Perhatikan, full pump langsung dengung ya, full pump langsung dengung. Tetapi kalau kita bikin jalur alternatif seperti ini, syaratnya kunci kontak on harus langsung di starter ya, harus langsung dihidupkan mesin. Kalau tidak, kunci kontak on dibiarkan selama 5 menit misalkan, maka resikonya rota ini akan mati ya, akan mati karena dia bekerja keras, dia mengeluarkan bensin terus ke sini, sedangkan injektor masih posisi tertutup ya, injektor belum membuka katupnya. Jadi tekanannya semakin tinggi di sini, semakin tinggi. Sudah semakin lama tuh pasti semakin tinggi ya, bisa menyebabkan rotanya itu karena bekerja terlalu keras, banting tulang dia ya, bisa jebol rotanya.
Jadi begitu misalkan ini nanti kita tempel ke sini, kita sambung ke sini atau kita sambung ke aki, kunci kontak on harus cepat-cepat dihidupkan ya. Kita tes dulu. Nggak ada yang pegang kamera. Saya tempel dulu di sini ya, kunci kontak off dulu. Kabelnya sudah saya tempelkan ke sini ya, sudah saya tempelkan ke baut massa. Ada bit berapa? Sudah saya tempel ya. Lalu saya coba tes hidupkan apakah dia mau hidup. Kontak on, langsung starter ya. Motornya hidup ya. Motornya hidup. Nah, untuk pengakalan seperti ini, kalaupun yang ragu ini aman atau tidak, ini bisa dipastikan untuk ECU aman ya. Untuk ECU, untuk komponen yang lain itu aman. Paling resikonya cuma di rotak saja ya. Kenapa saya bilang aman? Karena kabel ini yang langsung dari massa sini langsung menuju ke full pump ya. Dia tidak balik ke ECU, tidak ada terhubung kemanapun ya. Dia satu kabel ini cuman full pump, berhenti di sana saja ya. Jadi boleh dipastikan untuk komponen ECU dan rumah sekring dan yang lain-lain itu sudah bisa dipastikan aman ya. Resikonya cuman di rotak saja ya. Kalau bagusnya sih diganti ya, diganti ECU-nya dengan yang baru. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan singkatnya ya. Nah, ini motornya yang kemarin yang kita jumper masa full pumpnya langsung kita bikinkan jalur alternatif ya. Ini sudah 3 hari dibawa pulang sama orangnya ya, dan sekarang dia kesini lagi. Dia bilang motornya aman selama 3 hari ini, dibawa kemana-mana tidak ada kendala ya. Nah, tapi di sini saya sarankan untuk akinya itu untuk menghilangkan ke rasa was-wasnya dia ya. Kalau ya namanya barang seperti ini kadang-kadang dipinjam orang lain ya, pinjam orang lain, dia tidak tahu caranya. Barangkali yang pinjam motor itu tidak tahu caranya, dia kontak on ditinggal, belum langsung di starter motornya ya, takutnya bahaya jebol di rotaknya ya. Untuk menghilangkan rasa was-was itu, sebenarnya motor ini kalau mesin sudah hidup itu aman ya, karena rotak pada dasarnya full pump itu hidup terus ya di saat mesin hidup ya. Yang dikhawatirkan di saat mesin belum hidup tapi kunci kontak itu on, intinya rotak sudah bekerja tapi mesin belum menerima bahan bakar ya. Jadi untuk menghilangkan rasa was-wasnya, saya sarankan untuk melepas akinya ya. Jadi akinya kita lepas supaya motor ini walaupun kontak on ditinggal atau lupa matikan kontak, motor ini dijamin aman ya, nggak punya risiko di full pumpnya ya. Nah, jadi kalau akinya kita lepas, motor ini masih bisa hidup dengan di starter kaki ya. Coba kita starter. Nah, ini motornya sudah hidup ya. Motor sudah hidup normal ya. Kita matikan kontaknya, kunci kontak on lagi. Nah, ini tidak ada aki ya, ini aman. Jadi rota itu tidak bekerja lebih awal ya. Dan yang punya pun setuju untuk dibikin seperti ini sementara menunggu uangnya dulu buat ganti ECU-nya ya.